Bab 068. Merasa kalau ada yang memperhatikan, Aprilia lalu menoleh ke arah sampingnya dan melihat ada Naysila di sana. Wanita yang pernah diinginkan oleh Stella untuk menjadi mamanya. Namun akhirnya tergantikan secara tak terduga oleh Aprilia. Aprilia lalu tersenyum dan perlahan menghampiri Naysila. Membuat Naysila bisa menilai kalau Aprilia memang pantas jadi Nyonya Rohichan. Keduanya berjabatan tangan dan saling berpelukan. Naysila merasakan ketulusan dari wajah muda nan cantik itu. Auranya tak kalah dengan banyaknya orang di sini. Wajar sekali jika Boril memilihnya untuk jadi pendamping hidup. Aprilia Ayu memang seistimewa itu. Alex Prakoso tak menyangka akan ada di titik ini, di mana ia telah memakai pakaian lengkap adat Jawa dengan beskap putih pakai sarung dan belangkon, keris di pinggang dan kalungan bunga melati di lehernya yang menjuntai sampai batas dada. Dengan ditemani oleh orang tuanya yang semalam sudah datang ke rumah keluarga Rohichan di malam Midodareni untuk meyakinkan kembali niat luhur melangsungkan pesta pernikahan putra-putra mereka dengan Stella. "Sudah siap, Nak?" tanya Teguh ketika mereka bersiap keluar dari hotel menuju parkiran mobil tempat mobil-mobil mewah mereka telah dihias dengan pita-pita dan bunga-bunga pengantin. "Siap, Pak," jawabnya mantap. Rani Mariati mencium kening sang putra karena impiannya untuk melihat Alex menjadi pengantin kini terlaksana sudah. "Jangan lupa terus berdoa semoga tidak ada halangan lagi." Alex menganggukkan kepalanya. Meski ia lihat air mata di wajah lelah sang ibu, ia yakin itu adalah air mata kebahagiaan. Kekecewaan setelah gagal melamar Jamila kini terbayar sudah dengan mendapatkan calon besan dan calon menantu yang lebih dari sebelumnya. Iringan beberapa mobil SUV mewah yang mengantarkan keluarga Alex berangkat dari Hotel Bungkus Mangkuk Wijaya menuju rumah keluarga Rohichan. Sudah berjejer rapi di depan gerbang. Rombongan keluarga Alex yang terdiri dari keluarga ibu bapaknya pun perlahan keluar dari mobil dan berjalan di sisi mempelai pria dan kedua orang tuanya. Di antaranya ada dua orang ibu-ibu yang merupakan bibi dari Alex, membawa masing-masing serangkaian bunga yang disebut kembar mayang. Salah satunya membawa sanggan yang dibungkus daun pisang dan ditaruh di atas nampan. Beberapa pihak keluarga Stella sudah siap menyambut tamu di gerbang. Berpakaian seragam khas Jawa lengkap dengan kebaya warna abu-abu. Sama persis dengan seragam keluarga Alex. Apko dan Liana juga diundang dan berbaur dengan keluarga yang lain. Untuk saling membantu terlaksana dengan lancarnya acara sakral ini terutama di bagian catering karena Cindy mempercayakan besannya itulah yang mengatur semuanya. Barisan keluarga inti sudah menyambut di depan pintu utama. Sang nyonya rumah, Aprilia Ayu kali ini bertugas menerima sanggan tersebut selaku ibu dari pihak mempelai perempuan. Parasnya yang cantik berkebaya abu-abu dengan sanggulan yang pas di rambutnya, membuat Aprilia menjadi salah satu yang paling menarik pusat perhatian selain tentu saja mereka penasaran dengan calon pengantinnya. Karena tak terbayang jika ibunya saja secantik ini pastilah sang mempelai lebih sempurna lagi. Kembar mayangnya dibawa ke area luar rumah untuk kemudian dibuang ke jalan di dekat rumah mereka. Konon maksud dan tujuannya adalah untuk agar upacara pernikahan berjalan lancar tanpa ada gangguan. Namun tentunya itu semua dilakukan hanya sesuai dengan kebiasaan budaya saja sesuai tradisi nenek moyang. Karena pada hakikat hanya Tuhan yang Maha Esa yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Setelahnya, rombongan pengantin pria pun perlahan memasuki rumah keluarga yang telah didekorasi secantik mungkin. Boril sudah tampil gagah dengan pakaian beskap abu dan kain jariknya sesuai dengan warna baju Aprilia, menggandeng tangan Stella. Tangan Stella terasa dingin. Sambil berjalan, sesekali dia melirik pada Boril yang kini berjalan di sampingnya. Berjuta rasa di benaknya.
sedihnya dan bahagianya. Doa-doanya terkabul. Boril mengantarkannya sampai bertemu dengan Alex di acara panggi ini yang kelak yang akan menjabat tangannya. Terkadang sesekali ia peluk tubuh ayahnya membuat keluarganya tak tahan untuk tak menangis. Sang putri kini akan menjadi miliknya orang. Stella Amanda Rohichan, sang mempelai wanita yang mengenakan kebaya putih panjang dengan sanggulan bunga melati menjadi mahkotanya. Wajahnya bersinar bak kilauan permata yang menyejukkan netra siapapun yang melihatnya. Sungguh aura kebahagiaan itu terpancar jelas di wajahnya yang tak melunturkan senyum sedikitpun meski terkadang butir air mata menetes. Bagai jelmaan bidadari yang turun dari langit, Stella berhasil memukau setiap tamu keluarga yang hadir termasuk sang Arjuna yang kini bak tersihir kala bertatapan dengan jarak kurang dari beberapa langkah di depannya. Berulang kali Alex takjub dibuatnya. Berulang kali pula Alex meyakinkan dirinya apakah benar bahwa itu adalah Stella. Wanita yang akan dia nikahi sebentar lagi dan wanita yang akan menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya ke depan. Dalam suka maupun duka. Kedua mempelai dipertemukan setelah dipingit kemarin rasa rindu terbayar sudah. Wajah tampan dan gagah Alex nampak berseri-seri menyambut kehadiran wanita pilihannya. Dalam jarak 5 langkah, keduanya saling berhadapan. Sekarang waktunya bagi calon mempelai untuk saling melempar ikatan daun sirih. Ucap Tante Sofia yang kini bertugas menjadi pemandu acara ini. Masing-masing mempelai diberi ikatan daun sirih yang sudah diisi kapur sirih dan diikat benang. Sambil tersenyum malu-malu Alex dan Stella saling melempar sesuai instruksi dari pemandu acara. Stella ke arah paha Alex dan Alex sendiri ke arah dada Stella. Begitu terus sampai ikatan itu habis. Hingga acara selanjutnya pun telah menunggu, yaitu ijab kabul. Meok Dokak. Saudara Ananda Alex Prakoso bin Teguh Slamet, saya nikahkan dan saya kaunikan engkau dengan anak saya yang bernama Stella Amanda Rohichan binti Boril Fabian Rohichan dengan mas kawin cincin berlian 10 karat. Dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya Stella Amanda Rohichan binti Bapak Boril Fabian Rohichan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Alex dengan mantap menjabat tangan Boril. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Terdengar pujian syukur atas sahnya prosesi ijab kabul antara Alex Prakoso dengan Stella Rohichan. Doa-doa dipanjatkan pada Sang Maha Kuasa yang telah menjadikan peristiwa luar biasa bagi kedua anak manusia yang mengikat ikatan halal bernama pernikahan. Isak tangis kebahagiaan menjadi pengiring manakala Stella mencium tangan Alex sebagai suaminya untuk pertama kali setelah sebelumnya menoleh pada sang ayah yang menjadi wali nikahnya. Kedua belah tangan tiap-tiap insan pun tertadah memohon doa pada Sang Maha Cinta. Alex menatap dengan bangga sang cinta yang hanya bisa dibeli dengan prosesi ibadah ini. Sungguh tak ternilai harganya. Kebanggaan dan kepuasan bisa meminang seorang gadis yang tak pernah dibayangkannya. Stella kini resmi menjadi miliknya. Tanggung jawabnya dengannya lah nanti dia akan berbagi seluruh hidup. Sampai nantinya takdir Tuhanlah yang memisahkan mereka. Beban berat di dadanya telah meluruh. Kegugupan sejak semalam, takut tak mampu mengucap ijab kabul dan takut salah saat menyebut nama Boril karena seringnya menjuluki mertuanya tersebut. Namun, akhirnya ia lega luar biasa saat berhasil mengucapnya tanpa mengulangi. Senat. Untuk pertama kalinya Boril duduk bersanding dengan Aprilia sebagai orang tua menerima sungkeman dari Stella dan Alex. Sebenarnya Aprilia menolak karena merasa tak pantas, namun Cindy dan Boril meyakinkannya kalau ia berhak ada di posisi ini.
Stella sampai pada kakek dan neneknya dan duduk setengah berlutut sambil tak kuasa menahan haru manakala wejangan-wejangan dan nasihat pernikahan disampaikan Cindy dan Bayu padanya dan sang suami, Alex Prakoso. Udah jadi istrinya orang. Gak boleh manja lagi. Sudah tahu kewajiban apa yang harus dilakukan dan sudah tahu hak apa yang harus didapatkan ya. Tentu Stella tak sanggup untuk menjawabnya. Ia mengangguk menerima nasihat dari Cindy. Sampai Bayu pada Alex dan menepuk punggungnya. Anak muda yang sedari awal sudah mencuri hati saya dengan ketangkasan dan kepintarannya, kini sudah berhasil mencuri cucu saya. Alex tersenyum sambil mencium tangan Bayu. Sampai pulalah kedua pasangan ini sungkeman pada orang tua Alex. Ayu men mantu ibu. Moga bisa menerima segala kekurangan Mas Alex ya nak. Bilang saja pada ibu jika ada sesuatu yang mau kamu tanyakan. Anggap ibu ini sebagai ibumu juga. Ucap Meriam Belina asli Brebes ini pada sang mantu. Yang kali ini sangat anggun dengan kebayanya. Menunjukkan khas wanita Jawa dengan pesona ayu dan kelembutannya. Sudah nambah tanggung jawabnya Lex, bukan bujangan lagi. Apa-apa harus sesuai dan musyawarah. Dulu dengan istri. Ya. Iya pak, jawab Alex pada teguh selamat sang ayah. Kini tibalah giliran Stella menuju Aprilia dan Boril. Ia menangis dan akan mencium tangan Aprilia namun Aprilia memeluknya erat. Kedua wanita cantik yang sudah memiliki ikatan sedari kecil itu tak kuasa menahan tangisnya. Selamat ya Stel, Mai. Aprilia melepaskan pelukannya setelah beberapa saat keduanya larut dalam suasana haru berselimut kebahagiaan ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkahmu. Amin. Jawab Stella sambil tersenyum. Dulu mereka pernah mengatakan kalau akan saling menghadiri pesta pernikahan satu sama lain. Bahkan menjadi seksi paling sibuk di acara pernikahan. Stella telah mengingkari janjinya dengan tak menghadiri pernikahan Aprilia. Namun Aprilia menepati janjinya. Bukan hanya menjadi saksi pernikahan dan seksi sibuk dalam pernikahan Stella, namun Aprilia menjadi ibunya dan kini telah memberikan doa restunya. Stella bergeser dengan lututnya dan kini berhadapan dengan Boril selagi Alex hanya sebentar saja sungkem pada Rosalinda sang mertua karena mata Fernando Jose bak burung elang yang mengintainya sejak tadi. Oh papa mertua, mana berani diriku mencium tangan Rosalindamu. Papa, Stella mencium tangan ayahnya. Lama sekali setelah itu merangsek dalam pelukan sang ayah. Keduanya tak bicara. Hanya menangis dan menangis membuat keluarga yang menyaksikannya pun tak mampu tak larut. Dalam suasana istimewa ini, Stella tahu kalau ini bukanlah perpisahan namun ia hanya mengingat jika ia telah menjadi milik orang lain. Dan akan menjalani bahtera rumah tangganya sendiri. Jangan menangis my princess. Nanti cantiknya luntur. I love you papa, I love you. Cinta pertama seorang anak perempuan tentulah ayahnya dan sang cinta pertama kini telah memberikannya pada seorang pria yang dipercayakan menjaganya seumur hidupnya. Sambil memeluk Stella, Boril lalu menoleh ke arah Alex yang duduk bersimpuh di samping Stella dengan hikmat dan sopan. Boril perlahan melepaskan pelukan sang putri lalu menaruh tangan putrinya di atas tangan Alex. Sejenak ia netralkan nafas di dadanya yang terasa bagai ada yang menyesakkan. Kemudian setelah menoleh pada sang istri, Boril melanjutkan kata-kata yang akan diberikannya untuk Alex. Kamu lihat Lex. Saya begitu mencintai anak saya. Kalau bisa saya akan terus menjaganya di sisi saya. Tapi hakikatnya seorang anak perempuan akan pergi dari rumah dibawa oleh suaminya. Jeda beberapa detik saat Boril mengucapkan itu. Dalam ikatan ini kamulah yang menjadi jodohnya.
Saya hanya berpesan satu hal sama kamu. Dulu mertua saya menyampaikan ini dan sekarang saya yang akan menyampaikannya untuk kamu. Jika nanti kamu sudah tidak mencintai anak saya, tolong jangan sakiti dia. Kembalikan saja pada kami. Tolong jangan sakiti dia. Stella masuk kembali dalam pelukan ayahnya dengan Alex yang tersenyum dan Boril mengajaknya bangun lalu memeluknya bersamaan. Kedua anak menantunya itu menangis dalam dekapannya. Aprilia menoleh pada Apko. Ia tentu sangat hafal kata-kata itu, adalah milik bapaknya. Apko mengacungkan satu jempolnya dan ikut bertepuk tangan dengan para tamu dan keluarga yang lain. Bayu dan Cindy begitu bangga pada Boril. Dia selalu spesial. Selalu mengambil pelajaran dari kesalahannya. Bagi Amana kini sang Casanova telah menemukan arti kebahagiaan. Seorang pria dengan masa lalu kelam kini telah berubah jadi ayah dan suami yang baik bagi keluarganya. Sampai pada fase di mana ia menjadi wali nikah sang putri serta memberikan nasihat pernikahan. Sungguh luar biasa sebuah perjalanan Boril. Fabian Rohichan. Sokap. Tibalah acara selanjutnya yaitu penyematan cincin ke jari Stella. Cincin bermata berlian biru safir 10 karat itu nampak sangat cantik di jari manis kiri Stella. Ciuman di kening disematkan Alex pada istrinya yang malu-malu. Setelahnya riuh tepuk tangan sanak saudara terdengar kembali dan Stella pun berfoto menunjukkan cincinnya, berdiri di samping Alex yang kemudian diserbu saudara-saudaranya. Pasangan Boril dan Aprilia hanya melihat dari kejauhan saja. Azam butuh udara segar jadilah mereka berdua pergi ke taman belakang namun masih bisa melihat dari arah dalam riuhnya pesta. Kok nyusul ke sini? Di dalam dong mas, nanti para tamu nanyain loh. Enggak ah. Ada mama sama papa yang temani. Mas di sini aja. Aprilia memperhatikan wajah Boril yang nampak sedang memikirkan sesuatu. Ia yang sedang menggendong Azam lalu paham. Suaminya pasti sedang dalam mood tidak baik. Putrinya menikah dan sulit baginya melepaskan Stella pergi meskipun bersama suaminya. Mas, mikirin apa? Boril menoleh pada istrinya. Mengambil satu tangan istrinya yang bebas lalu ia dekatkan ke bibirnya dan diciumnya. Mas bakalan kangen sama Stella. Andai boleh, Mas mau mereka hingga sama kita aja. Vejana tersenyum dengan sangat manis. Boleh kangen. Tapi gak usah lama-lama gitu. Mereka kan punya rumah tangga sendiri. Karena bagi seorang perempuan, di mana suaminya tinggal, di situ dia ikut. Boril menaikkan satu alisnya. Aprilia tertawa. Mas bakalan kangen lah sayang, Mas itu kadang merasa kalau Stella masih kecil. Mas belum percaya sepenuhnya kalau si kepriben itu. Mas, kalau si Alex itu bisa menjaga princess kita. Mas takut Stella kesepian di rumah. Gak ada temen. Sedangkan dia pergi kerja dan pasti pulangnya malam. Kalau Alex pulangnya malam, aku yang nemenin Stella sampai suaminya itu pulang, Boril protes tak terima. Capek lah sayang, jauh juga. Gak bakalan capek lah. Emang Mas tahu kalau Stella mau dibawa pindah kemana? Oh iya. Kok Mas gak nanya? Apake kosannya dia dulu? Sebelum dia beli rumah kan? Aprilia lagi-lagi tertawa. Dia akan menarik tangannya yang sedari jadi dalam genggaman suaminya namun Boril tak melepaskan. Mas nengok ke arah kiri deh, meski heran dengan ucapan istrinya, Boril mengikuti panduan sang istri, lihat apa? Gak lihat apa-apa, ih, yang bener dong mas. Iya bener. Gak lihat apa-apa yang aneh. Cuma ada rumah sebelah, rumah. Boril menatap istrinya dalam. Yap.
Rumah sebelah udah dibeli sama Alex sebagai salah satu hadiah seserahan kemarin. Jadi kita tetanggaan sama mereka Mas. Gak bakalan kepisah jauh. Jawab Aprilia sangat antusias, namun suaminya bukannya senang malah terdiam dengan pikiran sangat dalam. Mas kenapa sih kok gak ada seneng-senengnya? Happy dong Mas. Bentar deh sayang. Coba kamu ikutan ngitung ya, rumah di sebelah itu harganya kamu tahu. Di atas 10 miliar dan biaya resepsi Alex sanggup menanggungnya sendiri. Lalu kamu tahu kan mas kawinnya? Berlian 10 karat. 10 karat. Ya, terus. Bagus dong. Berarti Alexnya mapan mas. Masalahnya apa? Masalahnya dia dapat duit dari mana? Tanya Boril serius membuat Aprilia mengerutkan keningnya heran. Boril melepaskan tangan Aprilia lalu melipat tangannya di depan dada sambil mata tajamnya menyipit menelisik ke arah Alex yang sedang bersalaman dan mengobrol dengan keluarganya di dalam sana. Apa jangan-jangan, dia korupsi uang perusahaan ya? Ya Tuhan! Teriak Aprilia spontan tak habis pikir dengan kecurigaan suaminya.